Bu Titi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi terkait dengan keadilan pemilu dan kepastian hukum mana yang harus lebih diutamakan. Karena memang menyangkut pemilu itu adalah kompetisi. Kepastian prosedur menjadi salah satu elemen yang membentuk keadilan pemilu. Keadilan pemilu salah satunya memang dibentuk oleh adanya kepastian hukum, termasuk juga adanya penyelenggara pemilu yang kredibel, lalu birokrasi yang netral dan seterusnya. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar, Prof, apakah dalam perkara Kota Banjarbaru ini ada ketidakpastian hukum? Apakah dalam pilkada Kota Banjarbaru ini ada dilema? Saya menjawab tidak ada, karena instrumen hukum yang ada sudah memberikan variabel yang cukup dan juga alat yang cukup untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh KPU. Contohnya tadi ketika calon didiskualifikasi, konteks penempatan respon hukumnya itu diberikan oleh pasal 54C ayat 1 huruf E. Lalu ketika tahapan sudah berjalan, apakah undang-undang pilkada tidak memberikan payung kepastian hukum, predictable process kalau ada gangguan yang membuat tahapan itu tidak bisa berjalan sesuai program jadwal yang sudah direncanakan? Ada pasal 120. Mengapa kita memberikan disclaimer untuk pasal 120 untuk kondisi faktual yang jelas-jelas dijamin saluran hukumnya di pasal 54C ayat 1 huruf E. Jadi dalam konteks ini saya lebih berpendapat Prof untuk Pilkada Kota Banjarbaru tidak ada problem antara kepastian hukum, tapi yang ada adalah tidak terpenuhinya keadilan pemilu berupa hak untuk memilih dengan bobot nilai yang sama. Untuk variabel ini saya menggunakan pendapat dari di dalam keterangan tertulis saya bahwa Electoral Integrity Global Report itu menyebut 4 variabel soal prinsip-prinsip integritas elektoral. Pertama, kontestasi, di mana setiap kandidat dapat berpartisipasi secara bermakna dengan ketersediaan lingkungan kampanye yang setara. Yang kedua, partisipasi, semua orang secara hukum memiliki hak pilih dengan mekanisme pendaftaran dan pemungutan suara yang mudah diakses. Para pemilih berpartisipasi dan semua suara memiliki bobot yang sama. Problemnya adalah bobot yang sama ini. Ini yang tidak tersedia di Pilkada Kota Banjarbaru. Bagaimana mungkin kemudian surat suara menampilkan 2 foto pasangan calon, tapi kemudian tanpa ada sosialisasi bahwa itu adalah pilkada bercalon tunggal, atau kemudian dianggap bahwa kalau memilih nomor 2 akan menjadi suara tidak sah, lalu serta-merta diposisikan sebagai suara tidak sah di saat pemilih punya hak untuk punya bobot suaranya yang disebut oleh pasal 54C ayat 1 huruf 2, bobot pemilih yang kalau dia tidak setuju itu adalah dinilai sebagai pilkada bercalon tunggal dengan pilihan calon tunggal versus kolom kosong. Ini yang tidak tersedia. Jadi saya melihat lebih pada problem di Banjarbaru ini ketidakadilan yang kemudian seolah-olah dibungkus sebagai ketidakpastian hukum, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Nah, yang terakhir tadi soal suara sah atau tidak sah, memang mengkategorikan ini kalau dalam teori kepemiluan juga ada beberapa kategori. Ini sering disebut sebagai ada yang mengkondisikannya protest voting atau disenchanted voters. Jadi kalau dia pemilih kecewa, dia punya banyak cara mengekspresikan kekecewaannya. Kalau dia sengaja membuat suaranya menjadi tidak sah, dia sadar bahwa pilihan yang ada di surat suara itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dia. Kadang kita tidak bisa menilai apakah suara tidak sah itu hanya karena dia tidak suka, ataukah karena dia tidak teredukasi dengan baik. Untuk menilai bobot suara tidak sah itu sebagai ekses dari apa, memang harus ada penelitian. Nah, di sejumlah penelitian sudah dilakukan oleh KPU, di beberapa daerah pilkada ada kecenderungan angka suara tidak sah yang tinggi, dan itu ternyata karena pemilih menunjukkan protes votingnya, ketidaksukaannya kepada calon yang ada. Kalau standar global, Prof, suara tidak sah itu bisa ditolerir kalau menurut data dari ACE Project, antara 2-4%.
Tapi kalau dia sudah di atas 4%, itu menunjukkan anomali dan harus diteliti. Itu dikontribusikan oleh apa? Saya kira dalam pembelajaran pemilu saya, angka tidak sah 68% itu yang tertinggi di dunia yang pernah ada untuk pilkada di Kota Banjarbaru. Tentu kita tidak mau melembagakan itu kira-kira. Terima kasih Prof. Hendy.